adik-adik. Shalom. Kak Tere, kita sapa sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, berkat Tuhan. Yes, yes, yes. Wah, artinya pagi-pagi harus luar biasa ya kan? Karena kita mau memuji Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai ibadah kita saat teduh dulu. Saat teduh dimulai. Amin, saat teduh selesai. Kita angkat lagu pujian kita kepada Tuhan, kita bernyanyi. Terima kasih Tuhan. Anak-anak kami sekolah minggu, kami undang untuk bangkit dan berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Pemurah, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memelihara hidup kami hari lepas hari hingga pada saat ini. Kami memuji Engkau karena kami telah menerima berita kesukaan dari anak-Mu Yesus Kristus yang memberikan hidup yang kekal kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan firman-Mu yang kudus itu kepada kami di dalam damai dan sukacita.
Kasihanilah kami ya Tuhan. Berilah kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu itu dengan hati yang tulus. Ajarlah kami serta perbaharuilah hati kami, agar semakin suci di hadapan-Mu sampai akhir hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke adik-adik, masih semangat untuk memuji Tuhan? Pastinya masih. Kakak undang untuk adik-adik bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian, Saya Bergirang. Sambil bertepuk tangan, jadi saksi akan firman Tuhan. Siang malam selalu bergirang. Markas Iblis. Iblis Tuhan hancurkan, salib Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Lompat yang tinggi ya. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Kita ulang sekali lagi. Kasih iblis ku hancurkan, salib Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Lompat yang tinggi. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berpura, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi ulang dari awal. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berpura, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus.
berjalan, pasukan berkurang, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Shalom adik-adik, sekarang kakak akan membacakan hukum Taurat yang ke-6, yang ke-7, dan yang ke-8. Adik-adik yang di rumah ikutin kakak ya. Hukum Taurat yang ke-6. Hukum Taurat yang ke-6. Jangan membunuh. Jangan membunuh. Hukum Taurat yang ke-7. Hukum Taurat yang ke-7. Jangan berzina. Jangan berzina. Hukum Taurat yang ke-8. Hukum Taurat yang ke-8. Jangan mencuri. Jangan mencuri. Shalom adik-adik. Nah, apa kabar hari ini? Nah, Abang harap adik-adik di rumah ya, tetap dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan ya. Jadi saat ini Abang akan menyampaikan sebuah informasi untuk adik-adik yang ada di rumah, bahwasanya sehubungan dengan program gereja kita, bahwasanya sekolah minggu akan melaksanakan Natal. Nah, dalam kondisi saat ini masih dalam kondisi pandemi, bahwa Natal akan tetap kita laksanakan dengan berbagai ketentuan tentunya ya. Jadi untuk mempermudah kita dalam berkomunikasi, nah di sini guru-guru sekolah minggu telah membuatkan grup sekolah minggu. Nah, besar harapan kami adik-adik semua nanti bisa mencantumkan WA-nya, WA mama, WA bapak, atau WA-nya adik-adik sekolah minggu sendiri, dan di bawah nanti kami akan cantumkan nomor WA kami guru-guru sekolah minggu ya. Shalom. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kita bernyanyi, Ku buka Alkitab. Anak-anak kami sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terpuji dan termulialah Kau ya Tuhan, atas anugerah dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan anak-anak kami sekolah minggu.
hingga pada pagi hari yang indah ini, ketika Tuhan masih memberikan napas kehidupan, kekuatan dan kesehatan kepada seluruh anak-anak sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami juga bersyukur Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami ketika Tuhan masih mengizinkan kami untuk berkumpul, bersekutu, belajar tentang kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami Bapa melalui Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami dengarkan boleh kami hidupkan di dalam kehidupan kami dan boleh kami jalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau, karena telah kami sediakan hati dan pikiran kami sebagai tempat firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak kami sekolah minggu yang berada saat ini di rumah untuk mengikuti ibadah, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Akan kami bacakan, anak-anak kami sekolah minggu mengikutinya di dalam hati. Beginilah firman Tuhan. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampaknya. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Anak-anak kami sekolah minggu yang terkasih dalam Kristus Yesus, tema di dalam khotbah sekolah minggu pada pagi hari ini yaitu bintang timur ialah Yesus. Kalau kita melihat dari nats kita pada pagi hari ini, mungkin anak-anak kami sekolah minggu bertanya-tanya, kok khotbahnya kok berkaitan dengan Natal? Sebenarnya khotbah kita pada hari ini bukan berkaitan dengan Natal, tetapi bagaimana keterkaitannya dengan kepercayaan dan keyakinan kita tentang apa yang ada di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Bagaimana kepercayaan anak-anak kami sekolah minggu yang masih dalam tahap pembelajaran, yang mempercayai dan meyakini bahwa firman Tuhan adalah satu-satunya jalan kehidupan bagi kita orang percaya. Anak-anak kami sekolah minggu, jauh sebelum sistem navigasi di dunia canggih, saat ini orang zaman dulu masih mengandalkan bantuan dari alam seperti binatang untuk menunjukkan lokasi
atau tempat sesuatu yang belum pernah kita ketahui. Hal ini memang sangat rumit. Ia tidak seperti kecanggihan dan teknologi dan informasi sejenis Google Maps sekarang, di mana kita tinggal mengisikan alamat yang hendak kita tuju ke dalam seluler kita, lalu memasang GPS atau lokasi di mana posisi kita berada pada situ. Lalu seluler akan memberikan kita gambaran, akan memberikan kita sejauh mana perjalanan kita dan berapa lama jarak tempuh kita untuk ke tempat yang akan kita tuju. Dan di situ jelas kita akan diarahkan kapan kita belok ke kiri, belok ke kanan, kapan kita putar balik, dan kapan kita sampai di tujuan yang hendak kita capai. Bahkan dikatakan di situ, kalau kita teliti, ketika kita membuka Google Maps, kita ditunjukkan berapa lama perjalanan atau berapa jarak tempuh yang sudah dikasih tahu di dalam perjalanan kita. Anak-anak kami sekolah minggu, zaman ketika Yesus lahir, tentu 2000 tahun yang lalu, kita tahu bahwa listrik pun belum ada, alat-alat transportasi pun belum seperti yang sekarang. Ada motor, mobil, pesawat, kapal laut, dan lain sebagainya. Ketika itu masih menggunakan tenaga hewan untuk alat transportasi. Seperti mana orang Majus yang menemukan bintang dari timur, di mana mereka melihat cahaya sangat terang. Mereka ingin melihat siapa yang datang raja ke dunia ini. Sebagai pihak yang mempelajari ilmu perbintangan atau astrologi, orang Majus sangat percaya apabila ada bintang timur yang bersinar itu, menandakan ada seorang raja yang besar akan datang atau lahir ke dunia ini. Mereka perlu membuktikan tanpa perbintangan yang mereka, tanda perbintangan yang mereka pelajari selama ini. Dan memang keyakinan mereka ialah bagaimana bintang mengarahkan perjalanan mereka dengan cahaya yang begitu terang, sehingga cahaya bintang membawa orang-orang Majus ke tempat di mana Yesus dilahirkan. Caranya adalah mereka harus menemukan bayi dan memberikan persembahan kepadanya. Anak-anak kami sekolah minggu, perjalanan orang Majus untuk menemui Yesus yang telah lahir di Bethlehem tentu sangat sulit. Seperti yang kami katakan tadi, kendaraan belum ada. Mereka menggunakan berjalan kaki. Kalau kita lihat di dalam peta jarak antara perjalanan mereka dengan tujuan atau ke Bethlehem, jauhnya kira-kira 2213 km. Tentu seandainya mobil kita satu hari tidak akan bisa kita tempuh. Tetapi orang-orang Majus berjalan kaki dan menempuh perjalanan 18 hari lebih. Belum lagi medan perjalanan yang mereka lalui terdiri dari gunung pasir, bukit-bukit, lembah, batu-batu, kerikil-kerikil tajam yang mereka lalui, hanya untuk membuktikan bahwa Yesus telah lahir di kandang domba di Bethlehem. Anak-anak kami sekolah minggu, kita bisa bayangkan bagaimana beratnya perjalanan orang Majus untuk menemui Yesus. Di dalam ayat 1 dikatakan, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka berjalan kaki, seperti kan katakan tadi, perjalanan hampir 18 hari lebih untuk sampai ke Bethlehem untuk menemui putra atau raja yang lahir ke dunia ini. Anak-anak kami sekolah minggu,
bagaimana susahnya mereka berjalan kaki melalui gurun pasir, bukit, dan batu yang terjal mereka lalui hanya satu tujuan, untuk menemui Yesus yang telah lahir di Bethlehem dan untuk memberi persembahan kepadanya. Anak-anak kami sekolah minggu dan perjalanan orang-orang Majus bukan seperti yang kita bayangkan. Tidak ada tantangan, tidak ada halangan. Kalau kita baca di ayat 2 dan seterusnya, para orang Majus bertanya-tanya karena begitu jauhnya perjalanan yang mereka tempuh. Mereka bertanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Karena mereka telah melihat bintangnya. Anak-anak kami sekolah minggu, ketika mereka bertanya-tanya dan ketika itu Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah seluruh Israel dan Herodes. Mereka terkejut karena tidak mengetahui bahwa hal itu telah terjadi, karena mereka tidak tahu dan tidak pernah mempelajari tentang ilmu perbintangan. Sehingga ketika itu Raja Herodes berpesan kepada seluruh Yerusalem supaya mengumpulkan semua imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi untuk dimintai keterangan dari mereka dan untuk menyelidiki di manakah raja yang baru lahir itu. Ketika orang Majus sampai di hadapan Raja Herodes memerintahkan kepada orang Majus supaya mereka pergi mencari di mana Yesus dilahirkan ketika itu. Dan Raja Herodes berpesan, ketika mereka telah menemui tempat kelahiran Yesus, mereka akan memberitahukan Raja Herodes supaya Raja Herodes datang ke sana dan untuk memberi persembahan kepada bayi yang baru lahir. Tetapi kalau kita ikuti pembacaan setelah nats kita ini, para orang Majus kembali bukan melalui Yerusalem atau singgah ke tempat Raja Herodes. Allah mengarahkan mereka dari tempat dan yang lain untuk menuju ke tempat mereka kembali. Anak-anak kan sekolah ini apa yang kita lihat dari nats ini? Sementara kita pada saat ini belum memasuki Natal. Yang mau kita pelajari di sini adalah bagaimana anak-anak kami sekolah minggu bisa mempelajari, bisa meyakini bagaimana perjalanan orang Majus, bagaimana kepercayaan orang Majus dengan apa yang mereka lihat melalui sinar bintang yang begitu terang. Inilah satu pelajaran yang boleh kita ambil di dalam teks khotbah sekolah minggu pada hari ini. Sepenuhnya bahwa perjalanan iman kita adalah suatu perjalanan spiritual yang panjang dalam mencapai Tuhan melalui aspek iman di dalam usia seperti adik-adik kami sekolah minggu yang masih dalam tahap yakin dan percaya. Bagaimana anak-anak sekolah minggu boleh meneladani kepercayaan orang Majus yang yakin bahwa bintang itu menuntut mereka pada raja yang besar. Karenanya anak-anak sekolah minggu dapat belajar mempercayai dan meyakini ajaran tentang iman di dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu harus rajin membaca Alkitab, mempelajari supaya imannya lebih lagi untuk meyakinkan bahwa Yesus adalah Raja, Yesus adalah sumber air kehidupan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Anak-anak yang sekolah minggu kiranya melalui nats khotbah kita pada hari ini, biarlah Roh Kudus yang memberikan pelajaran, yang mengajari, yang berdiam di dalam hati dan pikiranmu. Semoga melalui
kita hari ini kami yakin dan lebih percaya, boleh mengimani, boleh mempercayai bagaimana kepercayaan orang Majus. Mereka sangat percaya bahwa Yesus telah dilahirkan di Betlehem. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur atas anugerah dan penyertaan Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu. Biarpun ibadah sekolah minggu pada saat ini belum bisa kami laksanakan di rumahmu yang kudus ini, hanya melalui siaran langsung atau YouTube di KPI. Anak-anak kami yang mengikuti ibadah dari rumah mereka masing-masing, biarlah senantiasa Tuhan yang selalu menyertai mereka melalui Roh Kudus. Sapa mereka Tuhan, ajar mereka agar mereka lebih giat lagi, lebih tahu, lebih memahami apa arti dari firman, agar mereka boleh mempelajari, boleh meyakini, dan boleh mencontoh seperti kepercayaan orang Majus yang percaya atas sinar bintang bahwa Yesus telah dilahirkan di Betlehem. Begitu juga anak-anak sekolah minggu, biarlah kasih setia Tuhan yang selalu menyertai mereka, yang memberikan kesehatan dan kekuatan, memberikan kepintaran dan hikmat kepada seluruh anak-anak kami sekolah minggu, agar kelak anak-anak kami ini boleh anak-anak yang berkhidmat di hadapan orang tua dan lebih-lebih takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik, kakak akan membacakan ayat hafalan untuk minggu ini yang terambil dalam Wahyu 22 ayat 16b. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Dihafal ya adik-adik, shalom. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, Kita angkat lagu pujian. Betapa kita tidak bersyukur. Tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Sebelum kita menyerahkan persembahan kita dengarkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Amin. Kita serahkan persembahan kita dengan sukacita. Kita doakan persembahan kita, anak-anak kami sekolah minggu, kami undang untuk bangkit dan berdiri. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari yang Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu?
Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah, agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat daripada Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekalian. Amin. What?